Jadi kalau misalkan rekamannya nggak ada, coba kalian masuk ke Wizik. Di Wizik itu bisa dilihat deh, ada rekamannya. Kalau yang eh, mau lihat rekamannya, kalau seandainya tutornya nggak ngirim, ya caranya masuk di Wizik, terus live class, terus lihat ada rekamannya nggak. Kalau nggak ada, nanti saya kirim bentuknya flash, ya. Jadi kalian harus sudah terbiasa nih dengan elektronik, ya. Kalau gimana caranya masuk Wizik udah. Sekarang coba juga sekali-sekali belajar memanfaatkan atau memaksimalkan Wizik. Wizik itu bisa untuk belajar diskusi loh, ya. Jadi 10 orang siswa bisa pakai Wizik. Coba caranya, lihat di live class, bikin schedule, ya. Eh, dia bisa untuk belajar kelompok, ya, maksimal 10 orang. Manfaatin tuh fasilitas-fasilitas itu, ya, seperti itu. Nah, yang kedua, apa namanya, di pelajaran PPKN yang ke minggu kedua ini, saya sudah mau masuk ke materi pembelajaran. Kemarin sudah yang HAM, ini yang bab yang minggu kedua masih tentang hak asasi manusia, ya. Nanti kita lebih banyak juga sedikit praktek, ya. Praktek dalam arti kata, apa sih yang dimaksud hak asasi manusia itu, ya. Saya mulai ya, nggak 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 lama waktunya, 40 menit. Jadi kita lihat sedikit, ya, kita flashback ke belakang, ya, gimana pergerakan atau perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, ya. Kalian nanti bisa baca-baca bukunya, apa, buku elektroniknya di halaman 8, ya. Nah, di sini hak asasi manusia itu, ya, dimulai dari masa kemerdekaan kita bicaranya, ya. Dari tahun 45 sampai tahun 50, ya. Itu pemerintah masih menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai politik dapat dipimpin ke jalan yang teratur dengan aliran paham yang ada dalam masyarakat. Kita ketahui ya, di tahun 45 sampai 50 itu banyak sekali partai-partai politik berdiri. Itu sama halnya seperti tahun 1998. Setelah tumbangnya Orde Baru, itu banyak sekali partai politik. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, ya kan, itu sudah mulai dikurangi. Kita kembali yang ke tahun 45 sampai 50. Itu kan masih masa kemerdekaan, masih euforia kemerdekaan. Tapi eh, Belanda dan sekutunya termasuk Jepang, Inggris masih bercokol di Indonesia. Jadi eh, kita ketahui bahwa sebenarnya Indonesia tuh merdekanya tahun 45. Tapi kita tuh sebenarnya belum merdeka full, ya. Artinya Belanda masih juga ingin kembali, ya. Inggris juga dengan sekutunya Jepang. Jadi nggak seperti negara-negara lain begitu merdeka mereka langsung bisa membangun segala macam. Indonesia tuh udah merdeka tapi masih banyak sekali PR-PR yang harus diselesaikan. Nah, ini pun pemerintah jadi masih senang gitu dengan adanya partai politik itu, jadi untuk perlawanan terhadap penjajah, ya. Jadi dibebaskan, silakan. Nah, tahun 50 sampai 59, dalam kurun waktu 10 tahun, nah, itu juga kelihatan sekali kalau di buku ini disebutkan semakin banyak tumbuh partai politik, ya. Terus juga adanya kebebasan pers atau kebebasan menulis, kebebasan menyampaikan berita, ya. Nah, terus apa namanya, juga diadakannya pemilu, ya. Pemilu pertama itu kan tahun 50, ya. Jadi eh, kita sudah menjalankan pemilu di tahun 50 itu, ya. Dan kalau sudah ada pemilu berarti sudah ada dibentuknya namanya parlemen, juga DPR, MPR, ya.
Nah, disitulah baru dituangkan yang namanya wacana tentang HAM. Kalau yang sebelumnya belum diwacanakan atau belum dituliskan di tahun era 50 sampai 59 ini, kita sudah mulai mencanangkan dimasukkannya hak asasi manusia. Nah, di 59 sampai 66 ya telah terjadi sifat restriktif ya. Ini istilah-istilah kayak gini nih kalian harus ngerti ya. Destruktif, restriktif ya kan, harus ngerti ya. Kalau nggak ngerti cari di Google Kamus Bahasa Indonesia. Restriktif itu adalah pembatasan yang ketat oleh kekuasaan, oleh penguasa terhadap hak sipil dan hak warga negara. Yang dimaksud hak sipil itu gimana sih? Hak politik warga negara itu apa sih? Ada yang tahu nggak hak sipil? Ya, hak sipil tahu. Hak sipil itu hak yang bukan menyangkut militer, ya. Kan ada sipil, ada militer, ya kan. Nah, hak sipil ya hak seperti dipilih dan memilih, ya kan. Hak untuk bekerja, ya kan. Jadi seperti itu. Itu Mbak, siapa yang baru datang? Ella. Selamat datang ya yang baru datang, selamat bergabung. Tumben nih sedikit pada sibuk malam mingguan ya. Mungkin tadi upacara kali di Istana Negara. Iya nggak apa-apa. Halo, Ella Muji itu siapa sih? Ella Muji itu Mbak Ella maksudnya? Apa beda lagi? Oh, saya nggak tahu Mbak Ella. Saya taunya Siti Nurlela. Kalau Siti Nurlela saya tahu, kalau Ella nggak tahu saya. Nah, kembali ya. Jadi seperti itu ya. Dimulai tahun 66 itu mulai ada pembatasan yang ketat oleh kekuasaan. Ini sejarah ya. Nggak perlu dihafalin, tapi paling nggak mengerti. Jadi jangan sampai tahu-tahu ujung-ujungnya di sekarang aja kalian tahu. Alah, dulu-dulu nggak perlu tahu. Ini riwayat, namanya riwayat kan harus tahu ya. Hanya sekedar mengetahui. Jadi kalau ditanya tahu gitu. Nah, nanti yang banyak dibahas adalah di tahun 99, 98 sampai sekarang. Ya. 1966 sampai 98 yang paling menonjol dikarenakan ya banyaknya pelanggaran hak asasi manusia di era, katanya gitu, pelanggaran itu di era Orde Baru. Jadi maka setelah tumbangnya Orde Baru, maka dibentuklah yang namanya Komnas HAM. Komnas HAM singkatannya apa? Komisi Hak Asasi Manusia ya. Karena disinyalir pada saat itu banyak sekali pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM misalkan di buku itu sudah dijelaskan ya, banyak berbagai contoh pelanggaran HAM seperti daerah operasi militer ya kan di Aceh ya kan. Terus kenapa itu niatnya bagus ya kan, untuk memberantas separatis atau pemberontak, tapi karena mungkin terlalu semangat si prajuritnya dikuat, jadi ada unsur indikasi melanggar HAM ya. Jadi perlakuan militernya mungkin terlalu ketat atau terlalu destruktif ya. Jadi mengakibatkan pelanggaran HAM. Nah, dari 98 sampai sekarang itu Indonesia menerapkan yang namanya Rencana Aksi Nasional HAM ya. Nah, kalian ini nggak usah berpikir yang macam-macam tentang hak asasi manusia ya. Mending kalian pikir sendiri yang terkait dengan
apa yang mendasari kalian, apa yang menjadi hak azazi kalian sebagai pekerja, sebagai pelajar. Ya, kalian kalau jam 9 sampai jam 11 ya, ini statusnya pelajar, ya kan? Jadi itu sudah harus diperhatikan sikap-sikap pelajarnya, ya kan? Dengan 2 jam belajar diharapkan dibawalah itu ke kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dasar hukum HAM di Indonesia, ya, dari berbagai undang-undang yang ada harus dipahami pengaturan HAM, ya, hak asasi manusia dari berbagai sumber, ya, dari berbagai sumber. Coba kalian lihat, ya, di halaman nanti ya 2021. Di situ sudah jelas sekali, ya, banyak sekali konstitusi atau undang-undang di Indonesia yang melindungi hak asasi manusia. Contohnya, ya, dari berbagai yang banyak ini, ya, nanti coba dilihat buku elektroniknya di halaman 20 dan 21, ya, itu ada yang namanya yang kaitannya dengan kalian sebagai pekerja. Sifat akomodatif. Siapa yang tahu sifat akomodatif? Akomodatif sama akomodir, kadang-kadang kita suka ngomong. Kalau dalam rapat tuh, saya akomodir ya sarannya, pendapatnya. Ayo, berarti apa? Ditampung, ya. Diterima untuk dibahas, gitu kan. Jadi, ya oke, saran-sarannya saya akomodir, ya kan. Nah, itu bahasa kata dasarnya adalah akomodatif, ya, diakomodir. Kalau sifat akomodatif adalah sifatnya bersedia diberi masukan dan saran, ya. Jadi peraturan pekerja yang diakomodir, ya, atau diakomodir dalam undang-undang. Jadi di dalam undang-undang itu sudah ada aturan-aturan yang mencakup ke pekerja. Nah, ini yang saya garis bawahi yang kaitannya dengan kalian. Contohnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 98 tentang amandemen. Amandemen apa artinya? Ya, silakan. Selamat datang, Mbak Sasmita Ratih. Ratih Sasmita. Namanya dibalik-balik. Amandemen apa artinya? Jangan dibaca tapi nggak ngerti. Kalau yang ada istilah-istilah gitu nggak ngerti, tanya ya langsung ya. Jadi jangan cuma baca tapi nggak ngerti artinya. Amandemen apa artinya? Amandemen itu artinya perubahan. Kalau adendum, adendum juga perubahan juga, ya. Nah, kalau moratorium, singkatan-singkatannya, ya, harus ini ya, istilah-istilahnya. Baik Mbak, nanti rekamannya ini sudah ada. Kemarin memang rusak ya bahasa Indonesianya. Ada separuh. Nanti coba, nggak selesai kemarin. Ininya rusak, kena virus. Saya udah install ulang nih. Masih bagus apa enggak nanti. Tapi ini udah saya rekam. Nah, amandemen ya. Perbaikan undang-undang atau tambahan, ya. Nomor 25 tahun 97 tentang hubungan perburuhan. Nah, ini juga kaitannya dengan hak asasi manusia, ya. Terus yang kaitannya dengan kalian nih sebagai pekerja, ya kan? Undang-Undang Nomor 19 tahun 99 tentang ratifikasi konvensi ILO. ILO artinya apa? Kalian kan sering tuh tergabung dalam ILO. IPIT tuh organisasinya tergabung dalam
ILO. Internasional apa? L-nya? Ayo dong, istilah-istilah gini udah tahu nih, harus tahu. Jadi kalau misalkan lagi baca di buku elektronik terus nggak ngerti konvensi itu apa sih, ya kan? ILO itu apa sih? Ya, dibaca ya, dicari di Google, konvensi ILO nomor 5 tentang penghapusan pekerja secara paksa. Itu dibuka ya. Jangan cuman dibaca nih apa sih nih, ya kan? Nggak penting gitu kan. Coba ya, belajar itu adalah yang dinikmati prosesnya. Nah, proses belajarnya itu yang kalian harus nikmati. Makanya waktu disuruh cari konvensi ILO nomor 105 tentang penghapusan pekerja secara paksa, cari di Google konvensi ILO nomor 105, isinya apa kalian lihat gitu ya. Jadi siswa harus detail, waktu nggak ada waktu, tidak, ya kan? Nggak ada yang namanya keterbatasan waktu cuma nyari di Google doang, ya kan? Kan bikin cerpen udah bisa, kan sudah di email cerpen, masa giliran suruh nyari tentang ketik konvensi ILO atau apa, masa nggak bisa sih, ya kan? Ayo dong ya. Terus undang-undang nomor 21 tentang ratifikasi ya. Ratifikasi itu apa, coba dicari. Ratifikasi adalah penyempurnaan ya gitu. Terus ada lagi nih, ya kan? Ini yang dulu heboh ini, Undang-Undang nomor 26 tahun 99 tentang pencabutan Undang-Undang nomor 11 tahun 63 tentang tindak subversi, ya kan? Dulu kan sering, wah kena Undang-Undang nomor 26 subversi gitu. Subversi itu kalau orang makar, ya, berbuat onar, berbuat apa ya namanya ya, mengganggu keamanan negara, itu subversi, ya. Nah, ini juga yang berkaitan dengan tenaga kerja, Undang-Undang nomor 29 tahun 99 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi. Nah, di situ kalian buka bentuk diskriminasi itu apa sih yang dimaksud diskriminasi, ya kan? Diskriminasi terhadap pekerja atau terhadap rumah tangga atau terhadap gender, ya, atau terhadap status atau terhadap golongan, itu dibuka, ya. Sekali lagi saya bilang, siswa ya harus detail. Kalau dikasih kata kuncinya Undang-Undang nomor 29 tahun 99, tuh harus sudah tahu tuh isinya apa, ya. Gitu. Terus Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, ya. Gitu. Di sini udah ada banyak lagi, ya. Oke. Nah, kalian harus tahu ya, harus detail. Belum lagi Indonesia udah melengkapi juga untuk menghormati hak asasi manusia. Selain dengan undang-undang, ya, itu dibuatlah keputusan presiden. Ini juga harus tahu nih perbedaan undang-undang sama keputusan presiden. Kalau undang-undang itu apa? Undang-undang yang membuat siapa? Coba, harus sudah tahu nih ketatanegaraan. Undang-undang yang membuat siapa? Undang-undang itu diajukan oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini presiden yang sedang berkuasa, misalkan menterinya. Misalkan sekarang presidennya Pak Joko Widodo. Ya, dia mau mengajukan undang-undang tentang perlindungan tenaga kerja. Berarti yang mengajukan siapa? Ini harus sudah pada tahu nih, ya. Ketatanegaraan ini udah harus dilihat. Jadi jangan cuma undang-undang apa sih gitu doang gitu kan. Timbulnya undang-undang itu apa? Ya. Coba saya kasih waktunya 15 menit lagi. Undang-undang ini adalah yang mengajukan
pemerintah yang sedang memerintah atau berkuasa, ya. Berkuasa ya bahasanya apa ya? Lagi menjabat lah. Jadi kayak misalkan undang-undang tenaga kerja. Misalkan ya ini tenaga kerja di luar negeri. Berarti yang mengajukan undang-undang itu siapa? Menteri Tenaga Kerja, ya, yang mengajukan, ya, yang mengajukan Menaker. Ke mana? Ke DPR, ya, untuk disetujui. DPR itu lembaga legislasi, bukan lembaga yang membuat atau bukan yang mengajukan. Jadi ada fungsi kontrol, ya, yang mengajukan menteri kepada presiden, presiden mengajukan ke DPR, sama DPR jika itu disetujui jadilah undang-undang, ya. Betul. Di bawahnya undang-undang berarti apa namanya? Pernah dengar PP? Apa singkatannya? Bukan pembangunan perumahan, peraturan pemerintah, ya. PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor berapa, ya kan? Jadi paling tinggi itu adalah undang-undang. Di bawahnya undang-undang adalah peraturan pemerintah, ya. Ada lagi di bawahnya adalah Kepres, ya. Ada lagi di bawahnya Kepres, Kepmen, ya. Tuh. Jadi harus sudah ngerti kalau ada misalkan aturan pemerintah. Kalau ada aturan yang bersinggungan, yang menang mana? Misalkan undang-undang ketenagakerjaan, peraturan pemerintahnya ada, ya. Tapi setiap Kepmen harus merujuk atau harus sesuai dengan Kepres. Setiap Kepres harus sesuai dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah harus merujuk atau sesuai dengan undang-undang. Makanya kalau kalian lihat, kalau surat keputusan menteri misalkan ya, itu pasti ya menimbang, ya kan, undang-undang nomor sekian tahun ini pasal sekian, ya kan, mengingat peraturan pemerintah. Nah, akhirnya dikeluarkan yang namanya keputusan menteri. Jadi jelas, jadi tahu nih urut-urutannya. Jangan sampai nggak tahu ya. Aduh, malu-maluin saya nanti nih kalau nggak tahu urut-urutan ini gitu. Jadi kalau ditanya tinggian mana Kepres sama undang-undang? Tinggian undang-undang, ya. Gitu. Kepres itu harus merujuk atau harus mengacu kepada undang-undang. Gitu, ya. Nah, ini untuk HAM ini keputusan pemerintah nih, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya. Ada namanya Perpu. Jadi kalau dirasakan perlu, boleh ya. Artinya pemerintah membuat Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sifatnya berarti sementara ini ya, tentang pengadilan HAM, ya. Keputusan Presiden nomor 181 tahun 99 tentang pendirian Komnas HAM. Tentang pendirian Komisi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita. Ya, ini isinya. Ya, di sini ada banyak, ada di halaman 20, 21, 22. Sekarang saya kasih tugas kalian, ya. Kasih tugas, tapi tugasnya sifatnya enggak harus diserahkan, tapi saya pengen lihat
dan kalian simpen di komputernya sendiri, ya, di filenya sendiri. Dari halaman 20 atau dari halaman 21 dan 22, coba kalian searching di Google secara detail. Salah satu di antara itu. Kalian mau searching boleh tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat, ya. Boleh, coba. Saya pengen tahu nanti di situ nanti keluarnya kayak gimana peraturannya, ya. Terus coba satu aja, nggak usah banyak-banyak, satu orang satu, di save di komputernya. Nanti saya acak, saya random artinya diacak, ya. Coba kamu bacain Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Apa coba dilihat, ditampilin di dalam slide sini, ya. Gitu. Jadi saya pengen tahu, jadi harus detail. Bukan isi undang-undang. Kalau undang-undang dasar ngerti, ya, undang-undang dasar 45 orang udah ngerti semua. Kamu caranya gini, lihat di halaman 20 dan 21, ya, poin 3. Di situ ada contohnya undang-undang nomor, ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Searching di Google. Dah, hasilnya nanti dalam bentukan PDF. Cari yang dalam bentuk PDF. Kamu save di komputer kamu. Saya pengen lihat, nanti ditampilin. Ya. Gitu. Paham ya? Satu orang satu nih. Ini kan ada sampai M. Belum lagi peraturan presiden. Ya. Jangan ada yang boleh yang sama lah. Tapi kalau bisa jangan sama semua, nomor hak semua. Ya. Jadi ini cara seperti ini saya ajarin ya. Ini nanti kalian harus siap-siap yang namanya nanti kalau ke tingkat sarjana, ya, atau mencari bahan makalah, kalau hanya disebutkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 99. Nah, kalian tuh harus tahu sebelum ngambil keputusan, yang namanya saya ngajar teori pengambilan keputusan. Itu harus dibaca dulu. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 99 tentang ratifikasi konvensi ILO itu tentang apa sih? Kalian harus baca dulu. Jangan cuman nyantumkan di dalam skripsinya atau dicantumkan dalam papernya, tapi gak dibaca tuh yang namanya Undang Nomor 21, ya. Boleh. Ini kan sampai dari A sampai M, berarti itu apa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 21. Jadi ini siswanya 24. Nanti ketua kelas saya kontak ke saya, satu orang satu, nggak boleh ada yang sama, ya. Nanti ketua kelasnya habis kelas ini, habis kelas nanti selesai, hubungin saya, ya. Nanti ini kan ada 24 siswa, ya, nggak boleh sama, satu orang satu, save. Nah, itu maksudnya siswa itu harus detail, ya. Jadi kalau mencantumkan, kalian sudah berani ngomong berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat, misalkan, ya gitu. Nah, kalian tuh harus sudah baca. Malah bila perlu filenya ini ada di dalam komputer, ya. Nanti di slide PowerPoint-nya itu sudah dikasih hyperlink. Nanti kalau ditanya, dia tinggal hyperlink. Apa sih? Misalkan si tutornya atau dosen pengujinya itu nanya, apa sih yang kamu maksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 99? Nah, kamu tinggal klik gitu, ya. Jadi harus detail. Kadang-kadang kelemahannya orang Indonesia itu dia nggak mau berpikir detail, dia maunya berpikir yang global aja, gitu, ya. Seperti itu, ya. Jadi harus detail. Oke, ada pertanyaan? Nggak boleh ada yang sama nih, ya. Halaman 21 nih ada Kepres, ini ada Kepres, ada undang-undang, ada tab MPR lagi. Ini semua lengkap. Ini semua ada di Google. Tinggal dicari. Saya pengen tahu, nanti coba dilihat.
Ya, ini nggak diserahin, tapi tiba-tiba nanti saya minta coba kamu email ke saya yang kemarin kamu cari. Ya, saya tidak mau membebani banyak tugas, tapi saya minta setiap siswa ngerti apa sih yang dimaksud dengan undang-undang di situ nanti. Di situ undang-undang nanti isinya nggak hanya sekedar undang-undang langsung, nggak. Ada namanya pengantar. Terus nanti di situ ya kalau undang-undang siapa yang tanda tangan. Jadi kalau di tahun 97, berarti di eranya tahun 97 itu ketua DPR-nya siapa. Nanti di situ ada yang tanda tangan, kelihatan. Kan kalau undang-undang disahkan oleh DPR, diajukan oleh presiden. Ya, situ ada nanti yang tanda tangan. Ini on time ya, karena habis ini ada kelas, jadi saya nggak bisa memperpanjang. Coba 5 menit bisa nggak? Oh, masih bisa 5 menit. Maaf belum begitu jelas karena baru gabung. Iya. Ya, Mbak Rasmi, nggak apa-apa baru gabung. Mungkin Mbak Rasmi tadi sibuk itu kali, nanam itu ya, kembang kol apa nanam sawi ya tadi saya lihat. Kalau panen dikirim ya Mbak. Jadi gini Mbak, oh selada, ya betul, cocok jadi petani itu, Mbak Rasmi itu. Kalau panen bagi ya, saya satu hal yang menarik di Taiwan itu saya ingin sekali nanti waktu ke Taiwan berkunjung ke pertanian Taiwan. Siapa yang kerjanya di pertanian? Saya pingin banget. Ada anak KPB yang kelas B itu dia kerjanya di pertanian. Dia tanam apa gitu ya. Terus dari IPB itu sampai nengok ke kebunnya dia. Jadi lopannya dia itu pertanian. Saya senang banget. Pertanian di Taiwan itu hebat ya. Nanti kalian akan saya buka pola pikirnya ya. Saya ini ya maaf ya, ini agak sedikit melenceng dari pelajaran PPKN. Saya ini dulu jualan ke berbagai negara, pameran gitu ya. Nanti saya ingin ajak kalian, kalau dalam satu event ya, saya ada event undangan dari pemerintah Taiwan, kalian KPC siswa KPC Yayasan harus hadir ke dalam pameran yang saya hadiri itu. Jadi awal saya ke Taiwan itu sebenarnya jalan-jalan atau dipanggil oleh namanya Kementerian Perdagangan Taiwan. Barulah di situ saya ketemu teman-teman di TMS sampai saya mau usulkan adanya KPC. Jadi awal saya ke Taiwan itu sebenarnya berdagang. Ya. Nah, saya senang banget pertanian di Taiwan itu karena memang bagus, maju. Dulu saya pernah beli bibit pepaya California itu dari Taiwan. Dulu saya petani, jadi saya ada lahan di Sukabumi 4,5 hektar, saya tanam pepaya California. Bagus bibitnya dari Taiwan. Ini melenceng sedikit. Nah, kembali ke pertanyaannya Mbak Rasmi. Jadi di halaman 2021, 20 dan 21 itu ada susunan. Jadi pengaturan HAM dalam undang-undang itu diatur di undang-undang nomor berapa ya. Nah, saya tadi jelaskan urutan atau tingkatan kedudukan mana yang lebih tinggi antara undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, Kepmen, ya kan? Pergub ada lagi di bawahnya. Kalau pergub berarti peraturan gubernur. Pergub di bawahnya Kepmen, di bawahnya Kepres, Kepres PP, undang-undang. Jadi kalau kalian udah ngelihat ada Kepres, wah berarti di bawahnya undang-undang. Udah tahu dari pola pikirnya. Nah, ini saya meminta satu-satunya siswa tidak boleh sama, nanti diatur nomornya. Saya nggak nyuruh diserahkan ke saya, tapi di save di dalam komputernya. Misalkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Ini
ini ini judulnya singkat ya. Cuman Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat. Judulnya singkat, cuman itu isinya ada berapa lembar itu. Ya kan, ada menimbang, mengingat, terus yang tanda tangan. Siapa itu ketua DPR-nya? Nanti kalian jadi tahu. Nah, itu di-save ke komputernya masing-masing. Saya pengen tahu, coba. Carinya di mana? Di Google aja, coba ketik. Tapi yang saya pingin bukan hanya di-save, tapi nanti dibaca. Oh, tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Apa sih perlindungan konsumen gitu kan? Jadi kalian tahu ya, detail jadinya. Ini saya nggak bisa perpanjang lagi, udah saya perpanjang 5 menit. Habis ini langsung saya tutup, nggak lama ya, 3 menit. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi jangan sama. Oke, makasih. Sama-sama Mbak Rasmi. Saya tunggu panennya. Tidak ada yang ditanya? Elva? Siap, makasih. Tidak ada yang ditanya? Saya absen dulu. Sri Andayani? Ada yang ditanya? Riri? Mbak Sri Sukaisi? Ada? Oke. Ada ya. Mbak Sasmita Ratih? Mbak Tia? Saya absen, 11 orang yang hadir. Oke, terima kasih atas kehadirannya, atas semangat kalian. Hari ini kita juga merayakan Hari Pendidikan Nasional, di mana kalian salah satu bagian daripada yang ikut andil mensukseskan pendidikan nasional. Ya, semoga dengan pendidikan ini masa depan kalian akan lebih baik. Ya, melalui pendidikan insya Allah masa depan akan lebih baik karena kita isi dengan pembelajaran, kita isi dengan proses pembelajaran yang sesuai. Ya, saya ucapkan terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah meringankan langkah kita untuk mencapai cita-cita kita, dan semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita semua agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Semoga kalian, kita semua diberikan kesehatan. Ya Allah, permudahkanlah langkah kami untuk mencapai cita-cita kami, dan berikanlah kami selalu dalam kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, selamat dilanjut sekolahnya, pelajarannya dengan Pak Ranggi.